Anda memang mangsa menggiurkan untuk perusuh kecil ini. Selain meninggalkan bekas luka gigitan merah dan gatal, apalagi yang Anda ketahui tentang tamu tak diundang ini? Nyamuk. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisi, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Sebenarnya, tidak semua nyamuk menggigit, hanya nyamuk betina yang menggigit. Terdapat sekitar 3.500 spesies penghisap darah kecil ini, yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Akan tetapi, tidak semua nyamuk melihat Anda sebagai mangsa menggiurkan. Walaupun nyamuk jantan dan betina sama-sama menghisap nektar dan getah tumbuhan untuk sumber nutrisi, hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Mereka perlu minum darah untuk mendapatkan protein dan zat besi yang mereka butuhkan untuk berkembang biak dan bertelur. Nyamuk memiliki alat penusuk tanpa rasa sakit tercanggih daripada semua jarum suntik yang pernah dikembangkan manusia. Proses bagaimana nyamuk meninggalkan jejak di kulit manusia jauh lebih rumit dari yang disadari kebanyakan orang. Proses ini berlangsung cepat, dan seolah-olah proses yang terjadi adalah nyamuk menusuk tubuh kita. Padahal tidak begitu. Nyamuk membedah kita seperti layaknya dokter bedah yang cepat dan akurat. Mulut nyamuk betina berevolusi menjadi proboscis, yang merupakan jarum mikrobiologis yang menyerupai sebuah sistem biomikroelektromekanikal yang elegan. Proboscis pada dasarnya adalah mulut pada serangga. Bentuk umum dari proboscis menyerupai belalai yang digunakan untuk menghisap. Di balik jarum tunggal dengan organ chemoreseptor, ada 6 jarum terpisah yang diselubungi oleh mantel. Chemoreseptor adalah sel sensorik atau organ yang responsif terhadap rangsangan kimia. Chemoreseptor pada nyamuk ada di labium. Labium adalah bagian dari proboscis yang menutupi bagian mulut lainnya di dalam selubung. Labium tidak digunakan untuk menusuk kulit atau menghisap darah dan bahkan tidak masuk ke kulit. Fungsi labium adalah mencari jejak senyawa kimia seperti asam laktat dan gula untuk menemukan tempat terbaik untuk menghisap darah. Idealnya, mereka ingin selalu dekat dengan pembuluh darah. Kemudian, 2 jarum untuk menembus kulit bernama maxillae. Kedua jarum ini seperti gergaji yang berfungsi untuk menembus lapisan kulit. Dengan desain bergerigi, jarum ini dengan mudah menembus semua jenis kulit, termasuk kulit yang keras sekalipun. Dan 2 jarum lainnya yang disebut mandibula. Mandibula ini berfungsi untuk membuka jalur darah. Kedua jarum ini menjaga agar jaringan kulit tidak menutup saat menghisap darah. Kemudian nyamuk menggunakan 2 jarum lainnya. Jarum pertama adalah hipofaring, yang menyuntikkan analgesik dan antikoagulan. Analgesik berfungsi untuk mencegah rasa sakit, sehingga mangsa mereka tidak memperhatikan gigitan. Lalu, antikoagulan berfungsi untuk mencegah darah membeku dan memudahkan untuk dihisap. Kemudian jarum kedua untuk menghisap darah bernama labrum. Labrum ini mirip dengan jarum suntik. Dia mencari pembuluh darah terdekat dan langsung menghisapnya. Tak perlu lama, darah bisa mengalir deras untuk dinikmati oleh nyamuk. Di saat proses penghisapan inilah, nyamuk mengeluarkan air liur yang berpotensi mengandung virus dan bakteri atau parasit. Saat darah mengisi perut nyamuk, nyamuk akan menyaring air dari darah supaya dapat lebih banyak sel darah merah yang sangat bergizi. Air yang tersaring akan dikeluarkan di belakang abdomennya. Setelah perutnya penuh terisi darah, nyamuk akan pergi. Berat nyamuk dengan penuh darah hampir 3 kali berat badan asli mereka. Kemudian, gatal dan bengkak datang ketika sistem kekebalan tubuh kita bereaksi terhadap protein asing yang terkandung dalam air liur nyamuk. Proses penghancuran protein inilah yang menghasilkan benjolan merah pada kulit.